Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NPM 253510281 dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur von Neumann, di mana kita akan memahami arsitektur yang menjadi fondasi komputer modern saat ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu sejarahnya, yang mana pada tahun 1945 yaitu proposal von Neumann. Ya, yaitu John von Neumann itu mengusulkan konsep storage program yang merevolusionerkan komputasi dengan menyimpan instruksi dan data dalam memori yang sama. Jadi dia mengusulkan gitu mengenai revolusioner gitu ya komputasi yang mana instruksi dan data itu disimpan pada memori yang sama. Lalu pada tahun 1946 hingga 1952 itu barulah terjadinya pengembangan IAS, yaitu Institute for Advanced Study di Princeton, yang dimana ia membangun komputer IAS sebagai implementasi pertama konsep storage program secara lengkapnya. Lalu pada tahun 1952, barulah beroperasi penuh, yang mana komputer IAS itu berhasil beroperasi dan membuktikan gitu keandalan arsitektur Neumann yang akan mendominasi selama puluhan tahun. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membahas komponen utama dari arsitektur IAS sendiri. Nah, komponen utama itu ada 4, yaitu main memory atau memori utama. Nah, memori utama ini adalah tempat penyimpanan instruksi dan data dalam format unifold, yang dimana ia menggunakan 1000 lokasi memori dengan kapasitas 40 byte per word atau per kata. Lalu yang kedua ada Arithmetic Logica Unit, yaitu ALU. Nah, ini adalah unit untuk memproses yang mengeksekusi ya, operasi aritmatika dan logika terhadap data dalam register. Lalu yang ketiga itu ada control unit. Nah, control unit ini yaitu dia mengambil, mendekode, dan mengatur eksekusi instruksi gitu ya dengan mengkoordinasikan. Nah, secara lengkap gitu. Maksudnya secara keseluruhan komponen sistem tersebut. Nah, lalu yang keempat yaitu ada input dan output. Ini adalah antarmuka atau hubungan luar gitu dengan dunia luar untuk berkomunikasi dengan perangkat eksternal. Contoh kayak mouse, keyboard, alat printer, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke format memori 40 byte word. Nah, ini 40 byte ini itu dibagi menjadi dua instruksi, yaitu instruksi kiri dan instruksi kanan. Yang mana setiap instruksi itu bernilai 20 byte dan 20 byte. Nah, instruksi dari kiri itu menempati byte 0 hingga 19, dan byte kanan itu 20 hingga 39. Kenapa sampai 39? Kenapa nggak 40 gitu di sini? Dikarenakan kan kapasitasnya 40 byte, dan sini kita mulai dari 0. Jadi kalau kita hitung dari 0, 1, 2, itu 40 semuanya. Sedangkan kalau di sini 40 kita buat, dan kita mulai dari 0, berarti kan 0, 1 itu berarti semuanya 41. Berarti kan itu melebihi dari kapasitas. Nah, lalu dari komponen di dalam instruksi, itu kan tadi 20 byte. Itu ada lagi pembagian-bagiannya. Seperti opcode. Opcode itu dia 8 byte. Yang mana pada instruksi kiri dia terletak pada byte 0 hingga byte 7, dan yang kanan itu byte 20 hingga 27. Nah, fungsinya apa? Yaitu fungsinya untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukan oleh CPU. Gitu. Ya, karena secara teoritis ia bisa memiliki tuh hingga 2/8 atau sama dengan 256 jenis perintah yang berbeda. Lalu alamat. Nah, alamat sendiri itu 12 byte. Nah, pada instruksi kiri, dia itu terletak pada byte 8 hingga 19, dan yang kanan itu pada byte 28 hingga 39. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk menunjukkan lokasi memori mana yang datanya akan diproses oleh opcode. Nah, karena kita menggunakan 12 byte gitu ya. Lalu komputer IAS itu dapat mengalamatkan hingga 2/12 atau dengan 4096 lokasi penyimpanan. Meskipun sebenarnya dalam spesifikasi gitu ya, aslinya hanya digunakan 1000 lokasi saja.
Oke, kita lanjut ke struktur register CPU, di mana di sini ada 7 struktur. Yang pertama itu adalah MBR. Nah, MBR itu adalah menyimpan data yang sedang dibaca dari atau ditulis ke memori yang berfungsi sebagai buffer antara CPU dengan memori utamanya. Lalu yang kedua itu ada MAR atau Memory Address Register. MAR ini adalah untuk menyimpan alamat memori yang akan diakses nantinya. Lalu digunakan oleh control unit atau CPU untuk mengidentifikasikan lokasi yang akan dituju atau yang akan ditargetkan. Yang ketiga itu ada IR. IR ini adalah untuk menyimpan instruksi yang sedang dieksekusi, yang mana dia akan mengcode opcode untuk menentukan operasi yang harus dilakukan. Gitu. Lalu yang keempat ada IBR. IBR ini adalah menyimpan instruksi kanan dari word memory. Jadi dia menyimpan instruksi kanan. Tapi bisa memungkinkan juga dia mengeksekusi 2 instruksi per cycle untuk meningkatkan efisiensi. Lalu, yang kelima ada akumulator atau AC. Nah, akumulator ini adalah register utama untuk operasi aritmatika dan logika, yang dimana ia menyimpan hasil sementara dari perhitungan dan menjadikan sumber atau destinasi data ya untuk sebagian besar instruksi tersebut. Lalu ada MQ atau multiplier dan quotient. Nah, register ini itu register tambahan yang digunakan khusus untuk operasi perkalian dan pembagian. Yang dimana multiplier itu menyimpan data yang dalam perkalian dan quotient itu dalam yang pembagian. Lalu ada PC. Nah, PC ini atau program counter ini berisi alamat pasangan instruksi yang mana instruksi berikutnya itu akan diambil dari memori. Seperti itu. Kita lanjut, yaitu di siklus operasi CPU. Jadi ada 4 siklus operasi CPU, yaitu pertama pengambilan instruksi. Nah, pengambilan instruksi ini yang pertama yaitu di mana control unit itu membaca instruksi dari memori menggunakan alamat program counter atau PC, yang mana dia menyimpannya di instruction register atau IR. Lalu setelah dia mengambil instruksi, dia akan melakukan decode instruksi. Ya, yaitu di mana control unit akan menginterpretasikan opcode untuk menentukan operasi mana yang akan dilakukan dan mengidentifikasikan operan yang diperlukan. Lalu setelah kita decode instruksinya, maka kita langsung eksekusi operasinya, yang mana lalu yang akan melakukan operasi sebenarnya, seperti aritmatika, logika, atau perpindahan data berdasarkan instruksi yang telah di-decodekan tadi. Lalu setelah itu yang terakhir adalah menyimpan hasilnya. Nah, di mana hasilnya itu ditulis kembali ke memori atau register dan program counternya tadi itu diperbarui untuk menunjuk ke instruksi berikutnya. Nah, siklus ini itu akan berulang terus-menerus gitu ya saat komputer beroperasi. Dengan control unit itu mengordinasikan setiap tahap untuk memastikan bahwa eksekusi instruksi tadi itu sudah tepat dan efisien gitu. Lanjut, yaitu 21 instruksi IAS, di mana ini dikelompokkan lagi, yaitu ada 4, yaitu pertama data transfer, di mana ini adalah untuk memindahkan data di antara memori dengan register. Lalu yang kedua ada branching. Branching ini terbagi lagi menjadi dua, ada unconditional branching, yang di mana perintah-perintah eksekusi percambangannya itu tidak memerlukan syarat tertentu. Lalu yang kedua ada conditional branching, yang di mana perintah-perintah eksekusi percabangannya itu memerlukan syarat tertentu agar dia menghasilkan suatu nilai yang suatu nilai gitu dari percambangan tersebut. Lalu arithmetic, di mana arithmetic ini kumpulan operasi-operasi aritmatika yang dibentuk oleh ALU sendiri. Lalu yang keempat itu adalah Andreas modivity, di mana ini adalah instruksi-instruksi yang memungkinkan perubahan alamat saat komputasi. Ya kan, saat dikomputasi, sehingga memungkinkan juga gitu terjadinya fleksibilitas alamat yang tinggi pada program tersebut. Nah, sekian hanya ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan, mungkin bisa diperbaiki bersama. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.